Apa ketemu lagi. kabarnya Neng Tasik? Alhamdulillah baik, Abang. Kabar baik. Ya, gimana Neng Tasik? Apa yang mau Anda Ada sampaikan nih? ada yang mau aku tanyakan, Bang. Apa itu Neng? Ini loh, saya kan punya teman orang Kristen kan. Terus Ah, aku itu mau ikut dia ke gereja. Tapi mm-mm. dia itu ke gerejanya hari Sabtu. Setahu aku kan kalau ke gereja itu hari Minggu. Ke gereja itu nggak harus hari Sabtu, hari Minggu, hari apa saja boleh Neng. Oh, itu ya. Iya. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak masalah, sama saja Neng. Oh, nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh Neng. Kata siapa? Kalau ke gereja hari Sabtu, terus Tuhannya nggak di situ, Tuhannya lagi libur atau bagaimana? Terus kalau ke gereja hari Selasa, Tuhan lagi nyuci baju atau bagaimana? Kan tidak begitu, Neng. Begitu. Bahkan untuk datang ke hadirat Tuhan itu nggak perlu juga harus ke gereja juga. Karena Tuhan itu bukan hanya ada di gereja, dia ada di mana-mana. Tuh, kalau aku tiap naik ke rumah abang, aku gemeter loh. Jangan gemeter-gemeter, atuh. Jangan. Kenanya? Nggak tahu ya bagaimana. Pokoknya kalau aku tiap tiap ngomong mau ke gereja itu terasa gemetar gitu loh, asli bang. Gemeter. Jadi begini Neng, apa yang menyebabkan Neng teh mau ke gereja? Emang tidak mendapatkan kedamaian lagi di Islam atau bagaimana? Susah dijelasin bang, cuma aku yang tahu. Oh begitu. Ya mungkin butuh proses ya Neng ya. Jadi Ya, belajar, nanti panjang lebar, nanti Anda mengetahui, nanti lama-lama mengetahui kebenaran di dalamnya begitu. ya. Sekarang juga kan aku punya temen yang non muslim juga itu, Mm-mm. teman-temanku banyak yang ngomong juga kan, kamu Mm-mm. nggak boleh berteman-teman, tapi kan kenyamanan kita kan, Mm-mm. aku nyaman, aku apa gitu kan, biarpun orang-orang ngomong segala macam tentang jangan jangan dia itu beda, beda sama kita segala macam. Oh, jadi mungkin yang Neng maksud ini Neng ini punya teman cowok Kristen begitu. Ya, ya. Oh, terus terus intinya si cowok ini kalau mau apa mau berumah tangga Neng harus meninggalkan Islamnya begitu. Enggak, ini enggak, bukan Terus dia itu gimana? teman, aku punya teman teman dekat gitu kan, Iya, hanya maksudnya teman aku dekat itu cowok apa perempuan atau laki? cowok Oh cowok iya, berarti ya sudah ke situ. Terus terus kemana nah lagi? terus Terus. ini dulu bang, nah terus Hmm, gitu kan, terus kami itu kan misalkan teman gitu, terus banyak teman muslimku, teman satu pekerjaanku yang ngomong itu kan temanmu itu kan beda agama, kamu mm-mm, jauhin aja dia, kamu kan beda agama sama dia, gak mungkin katanya, jangan bareng-bareng terus mm-mm. tuh. Nah, Iya. aku aku eh, senang sama Bang Edi segala macam itu awal-awalnya dari dia. Kok dia nonton ini terus ya? Ah, coba Oh, aku dianya lihat. nonton saya. Ya, Oh, berarti dia dia sering ngasih bagiin ke aku. rekomendasi. Ini dia ngasih rekomendasi coba tonton ini gitu. Enggak, aku nanya, kamu nonton apa sih kok seru banget gitu. Oh, Mm-mm, nonton ini. Mau kamu menonton, coba bagiin aku. Bagiin aku awal-awalnya aku baik-baik aja. Tapi pas lama-kelamaan kan, ih, seru juga ya. Terus pas lihat, oh ya ini benar juga ya, ini semua benar gitu. contohnya kasih tahu Neng, apa? Satu contoh. Ya, ya satu contoh modelan yang abang ituin kan, hadisnya ini kan, dilihat di Al-Quran bener kan ada semua. Walaupun Oh aku ya. cuma Islam KTP gitulah bang, ibaratnya. Iya kan sudah saya bilang Neng, alasan Neng masih Islam karena tidak mengerti agama Islam. Kan sudah saya bilang, kalau Neng mengerti agama Islam,
besok pagi bangun tidak dalam keadaan Islam lagi. Itu bukan asal-asal ngomong, Neng. Itu kata-kata itu muncul dari sebuah peresapan akan agama Islam selama 13 tahun. Nggak asal-asal bicara. Begitu. Saya sudah pernah bilang, belum ada saya dapati orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Coba bawa sini orangnya siapa kalau dia lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gitu loh. Oh, aku juga nggak tahu. Neng, Tapi coba Neng. Neng kan ada, ya walaupun belum pasti ya, tapi kan kita bicara dulu nih. Ada seperti sinyal mau menikah dengan orang Kristen. Betul? enggak. Kami cuma dekat berteman gitu. Oke, baiklah, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Gini, gini Neng, kalau di dalam agama Islam, oh Kristen dulu ya, Kristen dulu. Di dalam agama Kristen, tidak dibenarkan seorang suami berbuat kasar kepada istrinya. Di dalam agama Kristen itu bahkan dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana juga Yesus telah mengasihi jemaat dan telah memberikan nyawanya. Tapi di dalam agama Islam, Neng, saya mau tanya. Tapi nggak ngerti agama Islam ya. Tapi nggak apa-apa lah. Coba Neng, boleh tidak seorang suami mukul istrinya menurut Al-Quran? Kalau istrinya salah ya wajib dipukul. Kalau nggak salah ngapain dipukul? Iya. Kalau dipukul ya kita pukul balik aja. Nah, Kalau kita nggak salah kita pukul balik aja. Ngapain? Nah, makanya Neng, Aku bisa ya dipukul ya aku pulang aja ke orang tua. Nah, makanya saya bilang Neng, di dalam ajaran agama Islam memang boleh seorang suami mukul istrinya. Ya, Tapi di dalam agama salah, Kristen itu tidak boleh. Jangankan mukul, berbuat kasar saja tidak boleh. Coba secara logika sekarang Neng, mana kira-kira yang masuk di akal, yang masuk di apa sesuai dengan ini? Ya, Hati nurani. logika ya jangan, biarpun istri salah ya jangan dipukul. Betul. Betul. Peluklah biar nggak salah Betul lagi. sekali, karena ajaran Kristen mengatakan apa? Yang jahat itu harus dikalahkan dengan kebaikan, betul? Iya benar. Kita kan perempuan Bang. Perempuan itu kalau kita salah nih perempuan ya harus dianggap benar lah. Karena kan kita itu Iya, maksudnya bukan dianggap benar. Maksudnya yang salah diperbaiki. Gitu maksudnya. Begini Neng, maksudnya yang salah itu diperbaiki, tapi kan tidak harus main tangan, betul? Iya. Ya kan senangnya itu dilembutin. Kita kan tadinya marah, jadi lulu, jadi betul begitu. Tapi kalau ajaran Muhammad nggak ada begitu Neng. Kalau ajaran Muhammad, pukullah istrimu. Mau saya tunjukkan ayat. Banyak yang kejam tuh di bawah tuh. Fitnah. Fitnah kamu ya. Kalau saya memfitnah, saya terjun dari Monas. Iya sih Bang. Rata-rata kan sekarang banyak KDRT. Bahkan Muhammad itu pelaku KDRT. Muhammad itu pernah memukul Aisyah. No, banyak yang ngomong nanti, fitnah kamu ya. Fitnah. Sudah saya bilang, kalau ada muslim yang sanggup menunjukkan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Jadi Muhammad itu adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Aisyah. Jadi jangan kalian dengar lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan. Mau saya tunjukin hadisnya. Muhammad dipukul sama Aisyah dipukul sama Muhammad.
Nih, saya tunjukin dulu ayatnya mengenai pukul istri. Saya tunjukkan. Surat An-Nisa ayat ke bentar, 30. Bentar. Bentar. Sabar ya. 31 apa 32 ya? Oh, 34. An-Nisa 34. Di dalam surat An-Nisa ayat 34. Saya balik dulu kamera saya. Biar nanti orang yang fitnah-fitnah ini nanti kan sadar dia. Nih, saya tunjukin. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Kelihatan ya. An-Nisa surat yang keempat ayat 34. Perhatikan. Laki-laki, suami maksudnya ya, itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian dari yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka, perhatikan, perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyush, hendaklah kamu beri mereka nasihat. Hendaklah kamu beri mereka nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, maksudnya pisah ranjang. Dan ini kata kalau perlu ini memang muslim ini suka bener mensensor loh mereka ini. Nih, ada tanda kurung nih, kalau perlu ini tanda kurungnya banyak sekali nih, kitab tanda kurung. Nih. Dan pukullah mereka. Ini ada nih. Pukul mereka kalau mereka kalian khawatirkan akan nusyush. Membangkang. Pukul. Nah, sekarang kita tunjuk. Apakah Muhammad pernah memukul Aisyah? Perhatikan. Kalau saya ngomong, itu selalu ada dasarnya. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Nih, nanti banyak orang-orang yang tidak tahu ini nih. Muhammad pernah memukul Aisyah. Saya tunjukkan kepada kalian. Ya. Saya besarin. Bentar ya, nih. Perhatikan. Kemudian Rasulullah katakan, "Anti as-samadul ladzi ra'aitu amami." Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari pagi, Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi, saya tunjukin riwayat ini. Jadi Muhammad itu pernah jalan malam-malam. Di depan dia ada bayangan. Nah, dikejar bayangan itu sama Muhammad. Karena Muhammad merasa dikuntit atau diikuti oleh bayangan itu. Dikejar bayangan itu kan. Ternyata itu istrinya sendiri. Istrinya lagi nguntit Muhammad. Kemana ini suamiku pergi malam-malam? Dikuntit sama dia. Dikejar sama dia. Nih, dikejar bayangan itu. Perhatikan. Rasul akhirnya tahu beliau ini dikuntit, dibuntuti. Ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, gara-gara dikuntit istrinya, Muhammad mukul istrinya. Contohlah Muhammad kalian itu. Loh, nekat yang nyata. Nah, kita juga kan kalau kita curiga sama suami, kita juga nguntit suami lah, sama. Iya, tetapi kan tidak main pukul-pukul. Bahkan di dalam Al-Quran, Muhammad itu harus mengerahkan Allah, para malaikat, orang-orang beriman untuk menghadapi Aisyah. Loh, mau saya tunjukkan ayatnya. Waduh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, saya tunjukkan. Apakah benar Muhammad itu untuk menghadapi Aisyah? Saya tunjukkan ya.
Kita buka surat At-Tahrim. At-Tahrim. Ayat yang keempat. Benarkah Muhammad untuk menghadapi seorang wanita Aisyah, dua orang wanita sebenarnya, Aisyah dan Hafsah, dia harus memanggil Allah, para malaikat, orang-orang beriman untuk menghadapi dua orang wanita. Perhatikan. Perhatikan ya. Kita akan tunjukkan. Lihat nih. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua, maksudnya Hafsah dan Aisyah, bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya kamu berdua telah condong. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan pula Jibril, dan orang-orang mukmin, dan malaikat, dan. Untuk menghadapi dua orang wanita. Perhatikan, lihat tafsir-tafsirnya ya nih. Kita buka tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia ya, perhatikan. Ini yang lebih lengkap saja ya nih. Kita lihat nih. Tafsir Al-Madinah Al-Munawaroh. Markas Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Imad Zuhair Hafidz dan seterusnya nih. Apa dikatakan di sini? Aduh, kok muncul sini? Bentar ya, mana tadi tafsirnya? Nih, tafsir Al-Madinah ya. Allah menegur Aisyah dan Hafsah karena kecemburuan mereka. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka kalian memang layak bertobat karenanya. Telah menyukai hal yang dibenci Rasulullah, yaitu membocorkan rahasianya. Nih, rahasianya dibocorkan. Nih, jika kalian berdua saling bantu-membantu untuk melakukan hal yang tidak baik terhadap Rasulullah, maka Allah pelindung dan penolongnya. Begitu pula malaikat, Jibril, orang-orang soleh, dan malaikat-malaikat lain, penolong Muhammad nih. Untuk menghadapi dua wanita. Muhammad harus ditolong Allah, Jibril, malaikat, orang-orang beriman. Padahal di dalam riwayat lain, Muhammad bisa memukul Aisyah dan Aisyah tidak melawan. Tapi tahu nggak? Kalau Anda tanya sama orang Syiah, ya, kalau Anda tanya sama orang Syiah, sebenarnya itu bukan Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah hanya wanita. Tanya siapa di balik Aisyah dan Hafsah? Ternyata bapaknya Aisyah itu Abu Bakar, orang penting. Bapaknya Hafsah ya itu Umar bin Khattab, orang penting. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang Syiah mereka punya sebuah pemahaman, mereka punya sebuah sejarah yang mereka ketahui. Tapi orang Sunni nggak tahu tentang bagaimana Umar bin Khattab dan Abu Bakar menjadi dalang sebenarnya yang menjadi musuh Muhammad. Cuman ilmumu belum sampai ke sana, Neng Tasik. Belum sampai. Karena ada riwayat di mana Muhammad itu ketika dia mau meninggal, dia itu meminta pena dan kertas supaya dia ingin menulis wasiat. Waktu dia mau meninggal. Ya kan? Kemudian Umar bin Khattab menghalang-halangi sehingga tidak jadi ditulis wasiat itu. Akhirnya setelah Muhammad meninggal, tampuk pemerintahan, kekuasaan jatuh kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dulu baru Umar. Abang pinter lebih dari muslim. Oh iya, itu kalau muslim-muslim yang nggak tahu itu, nggak tahu, mereka nggak belajar agama Islam. Yang mereka belajari membaca huruf Arab dapat akhlak. Iya, coba Ima saya Neng Tasik, bener nggak? Selama Anda jadi Muslim, yang ditekankan itu membaca huruf-huruf Arab yang ada di Quran itu, betul nggak? Habis itu amin, dapat pahala. Bener nggak? Bener nggak? Iya, makanya selama ini nggak ngerti apa-apa. Selain daripada membunyikan huruf hijayah. Makanya isi Quran juga kagak tahu. Masa bodoh taing yang penting saya bisa baca. Udah.
Yang penting mah bisa maca, bisa nyari duit gitu. Ih. Tapi kalau menurut ajaran agama Islam, perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Bang, kalau nggak keluar rumah terus anakku makan apa? Menurut agama Islam Emang yang mencari nafkah itu suami. Mereka berperang, kalau berjihad. suaminya nggak ada, siapa yang Di nafkahin? zaman Muhammad kayak begitu. Laki-laki kerjanya berjihad di jalan Allah. Ada kampung Yahudi diserang, kemudian diambil harta rampasannya namanya gonimah. Itu pekerjaan mereka kayak begitu. Baca aja. Kalau kamu betul-betul mempelajari sejarah agama Islam, pekerjaan Muhammad dan para pengikutnya itu kayak begitu. Ada karavan-karavan yang Pelajari lewat gimana, itu Bang? diambil harta mereka itu. Mau belajar gimana Bang? Jujur aja, aku mah dulu waktu anak-anak bangor kan disuruh ngaji sama orang tua, wih malah kabur, malah main. Ya, jadi sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran agama Islam, perempuan itu tidak boleh kemana-mana. Dia di rumah. Bahkan nyupir saja nggak boleh. Di Arab Saudi itu barusan boleh itu. Karena di demo melanggar hak asasi wanita. Nggak boleh. Wanita keluar tanpa muhrimnya nggak boleh. Ada ayatnya itu di dalam Quran. Perempuan-perempuan itu, istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar dari rumah. Ya kalau gak punya suami, kalau gak keluar gimana? Bagaimana? Kan boleh, kalau gak punya suami ya keluar nyari nafkah. Kita kan ngomong istri orang. Istri dari seseorang pria. Makanya menurut ajaran Tapi kan agama Islam kebanyakan itu sekarang perempuan mah tidak boleh mau keluar kalau tidak Islam ada kan. suaminya. Iya, tapi Bang Edis, nih sekarang kebanyakannya Islam juga, cewek-cewek semua itu kerja. Iya, karena ajaran agama Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, makanya tahu Ulil Absar Abdallah, tahu Ulil Absar Abdallah? Itu seorang muslim, dia pinter itu belajar agama Islam. Dia pernah bilang, Quran ini sudah waktunya direvisi karena tidak sesuai dengan zaman. Itu kata Ulil Absar Abdallah yang mempelajari Islam sungguh-sungguh. Begitu. Mau saya tunjuk dalil-dalilnya, perempuan tidak boleh keluar rumah. Boleh. Nih ya, oke sambil ngomong dulu, saya cari ayatnya, coba. Ini kita nunjukin dalil yang tadi. Coba silakan, mau nyampaikan apa, Neng Tasik? Menyampaikan, iya kalau dilarang gitu kan, kita gak boleh keluar, gak boleh apa kan, tapi kebanyakan cewek itu ngomong, kita harus cari pinter, cari uang sendiri biar punya suami, biar gak direndahkan, biar mau beli apa-apa, bebas. Kalau uang suami kan, kita beli ini, wih kamu boros banget ya, itu uang udah habis aja, gitu kan, kebanyakan gitu kalau suami-suami. Ini curahan hati para istri-istri, Bang. Makanya istri itu harus pintar cari uang, biar kita mau apa aja bisa beli. Gak perlu takut uang suami habis, kitanya amat ya beli apa aja. Kalau kita kerja, kita bisa cari uang sendiri, kita bebas, mau beli apa aja, mau main kemana aja kan. Bener gak Bang? Ya, kalau masalah itu urusan pribadimu. Tapi yang saya bahas di sini masalah ajaran agama Islam. Coba ya, Neng Tasik ya. Nih, tadi saya kan sudah bilang, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya. Nih, bahkan pekerjaan yang paling dicintai Allah ini nih. Perhatikan. Iya, ini pekerjaan yang dicintai oleh Allah ini. Perhatikan. Pekerjaan yang paling diutamakan di dalam agama Islam itu ini. At-Taubah 24. Perhatikan. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai,
adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad. Perhatikan ini. Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nih, jadi menurut ayat ini, yang lebih penting daripada bapak-bapak, anak-anak, istri-istri, perdaganganmu, bisnismu, usahamu, rumahmu, yang lebih penting itu adalah apa? Perhatikan, yang lebih kamu cintai itu harusnya Allah dan Rasulnya dan berjihad. Makanya pekerjaan utama muslim itu pada waktu itu berjihad. Perang. Dan jumlah ghanimah hasil dari berjihad ini miliaran. Makanya ini yang nih, perhatikan. Kalian kalau belum pelajari biografi Muhammad, aduh gimana saya bilang. Nih ya, harta rampasan perang Muhammad dapat itu berapa? Nih perhatikan. Nabi tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Nah, makanya saya bilang Muhammad itu miliarder hasil daripada silakan Anda melanjutkannya. Itu hasil daripada menjarah harta rampasan perang. Makanya saya masih heran kenapa Neng Tasik masih nekat mengikuti Muhammad. Iya, kalau Neng, percaya nggak Neng? Kalau Muslim naik ke sini, mereka nggak bisa bantah saya. Mereka bisanya ngamuk, ngancam. Iya, mereka naik ke sini ngamuk, ngancam. Awas kamu ya, awas kamu ya, awas. Mereka bisa begitu. Cuma kalau nonton itu ketawa-ketawa sendiri. Kenapa ya? Begitu ya. Tidak ada yang bisa membantah itu, Neng. Gitu. Jadi Muhammad itu hidup dari hasil seperti itu. Mau saya kuatkan lagi ucapan saya dari Ustaz yang lain. Gimana? Udah cukup. Cukup. Oke lah, begitu ya Neng ya. Ya, makasih ya Bang. Sama-sama ya. Ya, Neng, sebentar Neng. Di sana panas kah? Panas. Oke. Kayaknya kan ada lagu itu panas goreng pisang. Saya suka itu lagu-lagunya itu siapa? Aduh, lupa saya namanya. Malah lupa saya namanya. Siapa yang nyanyi itu tadi? Lupa tumben. Orang Bang Edis lupa gitu loh. Iya, yang nyanyi itu siapa namanya? Yang nyanyi penyanyi dari Tasik itu siapa? Kok dari Tasik? Dari Jawa Barat siapa namanya? Siapa sih namanya? Coba teman-teman di kolom komentar. Aduh, ya, lupa saya namanya. Doel Sumbang. Iya, Doel Sumbang. Oh, di Sumbang. Doel Sumbang, begitu. Oke, begitu ya. Ya, Bang. Makasih ya, Bang. Oke, sama-sama Neng. Saya turunkan ya Neng ya. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu juga bebas. Bebas Neng, bebas. Oke, gitu Neng ya. Ya. Oke, yuk saya turunkan ya. Yuk, silakan.